Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, saya menerima dan disaksikan oleh seluruh forum rapat pada saat ini, dan kami akan meneruskan kepada jenjang kami yang tertinggi, yaitu KPU RI. Untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan regulasi yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Demikian, saya terima. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka meliput audiensi dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Fopera Provinsi Papua Barat Daya dan lintas suku asli Papua Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah yang pertama, seluruh elemen masyarakat asli Papua menyampaikan aspirasi tentang eksistensi otonomi khusus di tanah Papua dalam menjaga hak-hak politik orang asli Papua, yaitu hak politik di bidang legislatif, yaitu calon anggota DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, DPR RI, dan juga DPD RI. Dan juga pemilihan atau pilkada yang akan datang. Oleh karenanya, dalam aspirasi kami yang pertama, kami meminta kepada KPU RI untuk segera dalam waktu yang sesingkat-singkat ini mengeluarkan PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU khusus untuk pelaksanaan pileg dan pilkada di tanah Papua. Dan juga menjadi atensi untuk kita semua dan teman-teman media bahwa pelaksanaan pemilu di tanah Papua ini cacat hukum. Karena apa? Partai politik dan KPU RI telah melanggar pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Otonomi Khusus. Hari ini kami mau katakan bahwa seluruh caleg di tanah Papua adalah ilegal. Tidak ada persetujuan, tidak ada pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua. Itu perintah undang-undang. Dan berikut, teman-teman harus tulis ini, bahwa pemilu di tanah Papua berpotensi pemilu ulang. Khusus pemilu legislatif, yaitu pemilu DPR Provinsi, DPR Kabupaten dan Kota, DPD RI, dan DPR RI. Karena apa? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, ya. Dan juga Undang-Undang Otonomi Khusus pasal 28 ayat 3 dan 4. Tadi dalam pertemuan ini aspirasi kami masyarakat menyampaikan solusi supaya caleg tidak dirugikan, partai tidak dirugikan, dan juga negara tidak dirugikan karena sudah keluarkan uang yang begitu besar dan banyak menyelenggarakan pemilu di tanah Papua. Solusinya adalah PKPU khusus, Peraturan KPU khusus yang dikeluarkan dalam tempo yang sesingkat-singkat ini. Begitu. Jadi bagi kami dan masyarakat yang hari ini hadir, kami adalah warga negara Republik Indonesia asli Papua yang juga punya hak konstitusional yang diatur
dalam Undang-Undang Otsus, begitu. Jadi dalam proses ini tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Kalau seorang warga negara Indonesia asli Solo dari Jawa Tengah bisa merubah konstitusi negara ini di injury time, ya, kita semua tahu, teman-teman media tahu, di injury time konstitusi negara ini bisa berubah. Hari ini, kami 3 juta warga negara Republik Indonesia asli Papua tidak minta kepada negara untuk konstitusi ini dirubah. Tapi kami minta untuk diterbitkan PKPU khusus. Peraturan Komisi Pemilihan Umum khusus untuk pelaksanaan pileg dan pilkada di tanah Papua. Tadi kami juga sudah memberikan solusi. Solusi dalam PKPU itu adalah memberikan persentase kursi DPR di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten untuk kabupaten kota dan provinsi yang jumlah penduduk orang asli Papuanya di bawah 50%, diberikan kuota legislatif, kursi legislatif 70%. Begitu. Sedangkan untuk kursi DPR RI dan DPD RI 80%. Seharusnya secara logika ya, kita berpikir kalau DPR RI, DPD RI itu harusnya orang asli Papua. Karena namanya Dewan Perwakilan Daerah, berarti harus orang asli Papua. Begitu. Iya toh? Tetapi ya hari ini sebagai warga negara kita menghargai, menghormati kemajemukan, kebinekaan yang ada di sini. Iya kan? Tetapi untuk kami orang Papua, kami minta untuk ada kuota 80% di DPR RI dan DPD RI. Karena apa? Otsus sudah memberikan jaminan. Kalau aspirasi tidak dijawab kan tinggal nanti kita gugat ke Mahkamah Konstitusi saja. Selesai. Pemilu boleh jalan 2024 tanggal 14 Februari. Tapi kami akan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Begitu. Khususnya pasal 28 dan ayat 3 dan 4. Jadi hari ini juga KPU tidak bisa melempar bola ini bahwa itu urusan partai politik, tidak. Undang-undang Otsus itu sudah jelas. Jadi dalam penyusunan PKPU pemilu, itu harusnya KPU itu berkonsultasi. Begitu. Bukannya harus KPU ini menyusun PKPU menurut mau-maunya dia, tidak bisa. Kita ini daerah khusus yang diatur dengan Undang-Undang Otsus dan juga diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18D. Oke. Setelah pertemuan tadi kami dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya dan sudah menyampaikan aspirasi kami, tentunya setelah ini kami dalam waktu dekat akan membuat pengaduan, melaporkan ke Ketua KPU RI bersama Komisioner KPU RI ke DKPP. Karena apa? Komisioner KPU RI dalam penyusunan PKPU mengabaikan daerah khusus atau daerah otonomi khusus yang ada di tanah Papua yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1/21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pileg ini, kami dari Forum Lintas Suku dan juga dari tokoh masyarakat, kita akan melaporkan secara resmi Komisioner KPU RI ke DKPP. Jadi dalil delik aduan kami adalah pasal 28, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Otsus. Dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai delik aduan kami yang akan kami laporkan ke DKPP, Ketua Komisioner KPU dan seluruh Komisioner KPU RI.